Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan memaparkan laporan proyek mahasiswa Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Indra Lestari dengan NIM 2207343. Beserta rekan-rekan saya ada Alifa Zahira Sofa dengan NIM 2210046, Elvina Sabriati 2205919, Muhammad Gilang Maulana 2202674, dan Wanda Dwi Rahayu 2207445. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan tentang tujuan, target, metode, hasil riset yang kami dapatkan di lapangan. Tujuannya itu pertama, mengetahui apakah hak dan kewajiban setiap anak di Indonesia sudah terpenuhi. Yang kedua, mengetahui apakah pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan aspek-aspek umum sudah terpenuhi semuanya. Yang ketiga, mengetahui apakah latar belakang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban anak. Yang keempat, mengetahui perbandingan pemenuhan hak dan kewajiban anak berdasarkan latar belakangnya. Yang kelima, mengetahui sikap diri masyarakat tentang hak dan kewajiban anak. Yang keenam, mengetahui pandangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban. Ya, perkenalkan nama saya Elvina Sabriati dengan NIM 2205919. Di sini saya akan membahas target dan metode. Yang pertama, riset ini ditunjukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan latar belakang dan identitasnya seperti umur, asal daerah, instansi, dan sebagainya. Lalu, metode penelitian yang kita ambil yaitu metode yang digunakan dalam metode kuantitatif berupa angket dan kuesioner. Kami mengambil metode menggunakan Google Form, tetapi kami memodifikasinya menggunakan chat form agar responden tidak bosan ketika menjawab semua pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Maulana dengan NIM 2202674. Dan di sini saya akan memaparkan tentang hasil riset yang telah kami dapatkan. Yang pertama, untuk hasil akhirnya, untuk pemenuhan hak ada sekitar 80% untuk menjawab ya, dan untuk kewajiban ada sekitar 85% untuk menjawab ya. Dan yang kedua, ada hasil berdasarkan umur. Yang pertama, untuk hak, pada umur 13 sampai 15 tahun, sekitar 80% menjawab ya. Dan untuk umur 16 sampai 18 tahun, sekitar hampir 100% menjawab ya. Dan untuk di atas 19 tahun, ada sekitar 95% untuk menjawab ya. Terus yang kedua, tentang kewajiban berdasarkan umur. Yang pertama, pada umur 13 sampai 15 tahun, ada 100% pada yang menjawab ya. Yang kedua ada pada 16 sampai 18 tahun sekitar 99% menjawab ya, dan pada 19 tahun ke atas menjawab 99% menjawab ya. Dan hasil berdasarkan asal daerah. Untuk pemenuhan haknya, Kalimantan, Lampung, dan Maluku untuk menjawab 100% untuk jawaban ya, dan Banten sekitar 90% untuk menjawab ya, Jakarta sekitar 85%, Jawa sekitar 90%, Riau sekitar 65%, dan Sumatera sekitar 90%. Dan untuk pelaksanaan kewajibannya, Kalimantan, Lampung, Maluku, Riau, dan Sumatera itu menjawab 100% ya. Dan untuk Banten 90% menjawab ya, dan Jawa sekitar 98%. Dan pada hasil berdasarkan background keluarga, yang pertama ada background keluarga yang baik-baik saja. Itu mendapatkan 90% rata-rata ya. Dan yang pada hasil background keluarga yang kurang baik itu sekitar 68%. Dan background keluarga yang sudah bercerai yaitu sekitar 89%, dan untuk yang keluarga yang tidak baik yaitu sekitar 75%. Dan untuk pelaksanaan kewajibannya, yang pertama pada background keluarga yang baik-baik saja yaitu 99%, untuk background keluarga kurang baik 100%, sudah bercerai 100%, dan tidak baik pun 100%.
Perkenalkan, nama saya Alifah Zahira Sofwa dengan NIM 22100046. Di sini saya akan menjelaskan sikap diri responden. Yang pertama, kami menanyakan manakah yang paling sesuai dengan keadaan. Astagfirullah. Perkenalkan, nama saya Alifah Zahira Sofwa dengan NIM 22100046. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari sikap diri responden. Di sini kami menanyakan manakah yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Di sini ada 91,4% menjawab saya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Adapun jawaban sekitar 6% di sini menjawab saya tidak mendapatkan hak tetapi melaksanakan kewajiban, dan sisanya menjawab saya mendapatkan hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Lalu di pertanyaan tambahan kedua, kami menanyakan apakah melakukan kewajiban harus terlebih dahulu mendapatkan hak. Setelah melihat jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban keduanya saling ketergantungan. Karena jika anak mendapatkan hak yang sesuai, anak pun akan menghargai dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya. Tetapi di sisi lain, dan juga untuk melaksanakan kewajiban sebagai anak tidak harus mendapatkan hak, karena kewajiban kita kepada orang tua memang sudah menjadi tugas kita sebagai anak. Lalu di pertanyaan terakhir, kami menanyakan apakah harus melaksanakan kewajiban walaupun tidak mendapatkan hak. Setelah melihat jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa jikalau bisa dihindari tanpa merusak sikap diri secara nilai universal, jauh lebih baik memilih. Akan tetapi, jikalau untuk hal yang paten seperti dalam lingkup keluarga atau sebagai anak, walaupun semisal tidak mendapatkan hak, tapi harus menjalankan kewajiban juga harus dipertimbangkan kembali. Selain tidak merugikan banyak orang dan tidak keluar dalam nilai atau norma, mungkin akan jauh lebih baik komunikasi anak dan orang tua yang harus disesuaikan agar keduanya paham. Dan peran anak atau orang tua itu di sini penting. Anak harus mau terus belajar tentang bagaimana bersikap dan menyelesaikan masalah. Dan juga orang tua yang sama-sama ingin belajar, seperti ada penyelenggaraan sekolah, adanya parenting. Kenalkan, saya Wanda Dwi Rahayu dengan NIM 2207445. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Setelah melakukan riset mengenai hak dan kewajiban terhadap beberapa anak yang dilakukan melalui G-Form, dapat disimpulkan bahwa 70 orang yang sudah mengisi, 80% anak sudah mendapatkan haknya dan 85% anak sudah menjalankan kewajibannya. Berdasarkan usia, anak dengan usia 13-15 tahun 80% sudah mendapatkan haknya sebagai anak. Kemudian 99% pada anak usia 16-18 tahun dan 98% pada usia lebih dari 19 tahun. Untuk kewajiban, 100% anak berusia 13-15 tahun sudah melaksanakannya. Kemudian 99% pada anak usia 16-18 tahun dan 99% pada usia lebih dari 19 tahun. Selanjutnya, berdasarkan asal daerah, kami mengumpulkan anak dari 8 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Banten, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Lampung, Maluku, Riau, dan Sumatera. Anak yang berasal dari Banten, 90% sudah mendapatkan haknya, 85% untuk Jakarta, 85% untuk Jawa, 100% untuk Kalimantan, Lampung, dan Maluku, 65% untuk Riau, dan 90% untuk Sumatera. Sedangkan untuk pemenuhan kewajiban, 90% anak dari Banten sudah melaksanakannya, 100% untuk Jakarta, Kalimantan, dan Lampung, Maluku, Riau, dan Sumatera, lalu 99% untuk Jawa. Berdasarkan background keluarga, kami mengelompokkan berdasarkan keluarga yang baik-baik saja, kurang baik, sudah bercerai, dan tidak baik. 99% anak dengan background keluarga baik-baik saja sudah mendapatkan haknya. 70% pada anak dengan background keluarga kurang baik. 90% pada anak dengan background keluarga sudah bercerai. Dan 79% pada anak dengan background keluarga tidak baik. Sedangkan untuk kewajiban, 99% anak dengan background keluarga baik-baik saja sudah menjalankan kewajibannya. 100% untuk anak-anak dengan background keluarga kurang baik sudah bercerai dan tidak baik. Dari hasil tersebut
background keluarga, usia, dan asal daerah dapat memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban anak. Mayoritas dari anak yang sudah mengisi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Sekian pemaparan proyek mahasiswa Pancasila dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.